Analisis permasalahan dalam pencapaian visi dan misi. Ini sebenarnya analisa perbandingan antara kondisi yang senyatanya dengan kondisi yang seharusnya. Ini kayak, mungkin bukan kayak gini, memang gap analisis di sini disebutnya, atau analisa kesenjangan. Kondisi yang senyatanya seperti apa dan yang ingin kita capai itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kondisi yang seharusnya itu adalah performance yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran. Kemudian kondisi yang ada itulah kondisi yang senyatanya, performance yang berdasarkan data yang ada. Nah, biasanya ini adalah melalui proses yang kita sebut dengan EDM atau evaluasi diri madrasah. Nah, dari perbandingan antara kondisi yang senyatanya dengan kondisi yang seharusnya ada gap atau kesenjangan. Nah, kesenjangan itu kan ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kesenjangan itu bersifat minus, artinya kondisi yang senyatanya kurang dari kondisi yang seharusnya. Kemudian gap itu bisa sama dengan kondisi yang senyatanya sama dengan kondisi yang seharusnya. Kemudian bisa lebih, kondisi yang senyatanya sama dengan lebih tinggi dari kondisi yang seharusnya. Nah, 3-tiganya ini kan perlu strategi. Artinya tidak hanya kondisi yang minus saja yang perlu strategi, tapi kondisi yang sama dengan dan plus pun juga perlu strategi. Itu yang perlu kita bedakan. Ya, kondisi yang sama dengan lebih, strateginya apa? Strateginya adalah untuk mempertahankan kondisi yang sudah baik. Sementara untuk yang kondisi yang kurang, nah ini harus kita identifikasi apa permasalahan dan penyebabnya. Nah, salah satu metode untuk identifikasi permasalahan dan penyebab ini bisa melalui analisa SWOT, di mana kelemahannya, gitu, di mana kelemahan, kelebihan, kekurangan kita secara internal atau eksternal. Dari situ kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab dari gap itu. Kemudian dari identifikasi penyebab, barulah kita memunculkan program atau kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan penyebab tadi, gitu. Jadi obatnya itu adalah di program dan kegiatan setelah kita mengidentifikasi penyebabnya. Bisa saja kondisinya sama, tapi penyebabnya berbeda antara satu madrasah yang satu dengan madrasah yang lain. Nah, itu kan memerlukan program kegiatan yang berbeda, jadi tidak bisa juga disamakan, gitu. Nah, itu yang perlu diidentifikasi oleh masing-masing madrasah. Identifikasi dulu apa penyebabnya, kemudian baru direkomendasikan apa program kegiatan yang akan dilakukan untuk menghilangkan penyebab itu. Nah, baru setelah itu kita identifikasi berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan itu. Nah, kalau program kegiatan itu dananya terbatas, nah itu yang harus dilakukan prioritisasi. Jadi ini alurnya, gitu ya, untuk diselenggarakan. Nah, proses semua ini itulah yang kita sebut dengan proses EDM dalam rangka menyusun RKJM, Rencana Kerja Jangka Menengah Madrasah. Ini juga bisa dilakukan untuk tahunan, tapi harusnya mulai dari yang 4 tahunan, yang dari rencana strategik tadi.